Selamat Minggu, apa kabarnya? Pasti ya baik-baik ya kan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Adapun tema kita hari ini adalah peduli atau dengan care. Care itu biasanya tanggap akan sekitarnya, akan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, anak sekolah minggu perlu kita menjadi orang yang care, peduli. Seperti yang kita dengarkan firman Tuhan hari ini, kan kita itu peduli kita sejauh mana. Nah, kita akan mendengarkan guru sekolah minggu kita untuk menghantarkan kita di dalam firman Tuhan tentang kepedulian kita terhadap orang lain dan sekitar kita. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak sekolah minggu? Luar biasa. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita sekolah minggu. Sebelum kita memulainya, baiklah kita berdoa. Baik, semua anak-anak sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami anak-anak sekolah minggu untuk datang ke rumah-Mu untuk memulai ibadah sekolah minggu kami Bapa. Kiranya berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap kami anak-anak sekolah minggu agar memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi hari ini. mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi sejuta-sejuta.
firman Tuhan, kita akan bernyanyi baca kitab suci. Namun Ibu akan membaca ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23 dan adik-adik bisa melanjutkannya di rumah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mau belajar firman-Mu. Berikan roh-Mu kepada kami supaya kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Lukas 16 ayat 19 hingga 23. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan neraka. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tema firman Tuhan hari ini yaitu peduli. Apa itu peduli? Peduli berarti memberi perhatian kepada orang lain, orang tua, teman, dan siapa saja yang ada di dekat kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau bercerita tentang seorang kaya dan seorang Lazarus dan miskin, yang miskin. Kakak mau tanya, ibu mau tanya, pernah nggak rumah kamu didatangi oleh seorang pengemis atau orang yang meminta-minta? Atau ketika kamu di jalan, di pasar, orang datang meminta kepadamu, meminta sesuatu kepadamu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau memberikan sesuatu baginya, atau kamu langsung pergi meninggalkannya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Yesus, kita harus memiliki hati yang mau peduli kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita. Kenapa? Karena kita juga sudah diperdulikan
oleh Yesus Kristus di tengah kehidupan kita. Bagaimana kisahnya? Mari kita mendengarkannya. Nah, dalam kisah ini dikatakan bahwa ada seorang kaya yang sangat kaya sekali. Karena kayanya, kita lihat sehari-hari pakaiannya selalu bagus, cantik, mewah, bahkan dikatakan tadi berpakaian jubah ungu setiap hari. Bahkan dia hidup dalam kemewahannya dalam sehari-hari. Makanannya berkelimpahan, uangnya mungkin juga banyak, dan banyak hal yang lain. Bahkan juga orang-orang banyak yang menjadi pengikutnya. Nah, adik-adik sekolah minggu berbeda dengan Lazarus. Lazarus itu dia orangnya miskin, bajunya juga mungkin compang-camping, makanannya juga tidak ada, sehingga dia hidup sebagai pengemis, meminta-minta kepada orang yang memiliki kekayaan atau memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya. Tapi kita melihat hari ini bahwa orang kaya itu hidup dengan kemewahannya, sementara Lazarus hidup dalam kekurangannya. Lazarus dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia ada di depan pintu rumah orang kaya itu. Untuk apa dia di situ, adik-adik? Ternyata dia di situ mengharapkan belas kasih dari orang kaya itu untuk menghilangkan rasa lapar yang dia punya, supaya dia menjadi kenyang. Kalau orang kaya itu memberikan sesuatu dari apa yang dia punya. Tapi kita melihat adik-adik, ketika orang kaya itu makan, dia mengenyangkan perutnya dengan makanan yang enak dan mewah. Tapi Lazarus yang ada di depan pintunya, dia tidak perhatikan, sehingga orang kaya itu hanya mementingkan bagaimana perutnya kenyang, tapi Lazarus tidak mendapat kepedulian dari orang kaya. Dia sangat lapar sekali. Bahkan dikatakan sudah bajunya compang-camping, tapi badannya juga penuh dengan borok. Apa itu borok? Kudis yang membuat dia tidak bisa mungkin bekerja dengan baik karena dia mengalami sakit penyakit, yaitu borok-borokan. Orang kaya itu tidak mau menjadi temannya, tidak mau memperhatikannya. Mungkin dia merasa jijik, aduh kotor sekali, seperti itu adik-adik. Bahkan yang mau menjadi teman orang miskin itu, si Lazarus tadi, adalah seekor anjing. Anjing yang datang mendekat kepada Lazarus. Bahkan anjing itu menjilati boroknya yang ada di badannya sampai boroknya itu menjadi bersih. Kenapa ya adik-adik? Orang kaya tadi yang adalah manusia tidak mempedulikan manusia, tetapi anjing tadi yang adalah binatang justru mau mendekat kepada Lazarus yang miskin. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ternyata orang kaya dan orang miskin sama-sama mati. Waduh, tidak berbeda rupanya. Walaupun hidupnya mewah, walau pakaiannya indah, walau makanannya enak dan lezat-lezat, tapi juga mati. Sama dengan orang miskin yang tidak punya apa-apa tadi, makan aja harus mengemis, tapi juga mati. Tapi kita lihat bedanya. Ternyata orang kaya itu mati lalu dikubur, masuk ke dalam tanah, kemudian busuk dimakani ulat-ulat. Tapi orang miskin tadi, Lazarus tadi, ketika dia mati, maka malaikat Tuhan, malaikat Allah datang dan mengambawanya ke pangkuan Abraham. Siapa Abraham itu? Abraham adalah bapak orang percaya, berarti tempatnya di surga. Berarti Lazarus dibawa oleh malaikat itu ke surga. Dia duduk di pangkuan Abraham dengan tenang dan senang. Berbeda dengan orang kaya tadi. Ketika dia mati, dia dibawa ke alam maut, di mana di alam maut dikatakan bahwa dia mengalami kesakitan dengan api yang menyala-nyala. Dibakar ya adik-adik, panas, sehingga
Orang kaya tadi kesakitan dan kehausan, lalu dia melihat ke atas. Loh, di sana kok ada Bapak Abraham. Loh, di sana kok ada juga Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Lalu dia bilang seperti ini kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, kasihanilah aku, tolonglah supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke air dan memberikannya, menyejukkan lidahku. Tapi apa Bapak Abraham? Wahai anakku, di dunia kau sudah senang, semua yang kau minta ada, semua yang kau inginkan ada, hidupmu bahagia di dunia. Tapi Lazarus, dia mengalami segala yang buruk, dia mengalami kesakitan, dia mengalami kekurangan, tetapi sekarang dia memperoleh kesenangan. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat kenapa orang kaya itu hidup di dalam kesakitan dan hidup di dalam siksaan. Karena dia tidak peduli semasa di dunia kepada orang yang membutuhkan. Orang yang meminta kepadanya tidak memberi perhatian. Apa yang dia punya hanya untuk dirinya sendiri, mengenyangkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli, dia tidak mau perhatikan Lazarus yang ada di pintu rumahnya. Padahal bisa kan, dia buka pintu rumahnya lalu dia lihat Lazarus, ada makanannya dia kasih, tapi dia tidak mau memberikan. Jadi hari ini adik-adik semua kita belajar bahwa kita perlu memperhatikan orang lain yang membutuhkan. Contoh, kalau adik-adik punya pensil 2, tapi temanmu tidak punya, apakah adik-adik bersedia memberikan? Atau adik-adik punya roti, punya makanan 2, tapi ada temanmu tidak punya sedikit pun, malahan dia lihat-lihat kamu makan. Apakah adik-adik mau berbagi dengannya? Mau peduli, mau memperhatikannya bahwa dia membutuhkan makananmu, dia membutuhkan pensilmu untuk dia bisa menulis dan untuk dia bisa makan dari roti yang kau punya? Hari ini adik-adik diingatkan oleh firman Tuhan bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus harus jugalah peduli kepada orang-orang, temannya, orang tuanya, atau siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Amin adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah peduli akan kehidupan kami, menebus kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami pun patutlah peduli kepada teman, sahabat, saudara kami, orang tua kami yang membutuhkan pertolongan kami. Tolong kami di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom,